dapat gaji saya waktu itu sekitar gaji tertinggi yang pernah saya dapat tuh 2017 kalau nggak salah, sekitar 4.000, hampir 5.000 $5.000 ya. Jadi kalau $5.000 dengan dikali 14.000, waduh, sekitar berapa ya? sekitar lah. Sekitar lah. Jadi mungkin bisa dihitung sendiri, 4.000 dikali 10.000 aja udah 40 juta. Kalau berarti 14.000 dikali aja sendiri, berarti mirip hampir 50 jutaan lah. Itu untuk gaji per bulan di luar, itu udah termasuk tips ya? Belum. Itu belum termasuk tips ya. Kalau dengan tips itu sih agak tambah lagi sekitar $1.000 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Hari di sini, Hari Channel yang akan membahas mengenai karir-karir di dunia perhotelan, khususnya bagi mereka. Selamat datang Kang Adi. Siap. Santai aja lah. Ya, ini mah udah lama, udah lama mengenal Kang Adi dari tahun 2006 ya. 2006-2007. Iya, coba mungkin diceritakan Kang Adit, dulu itu masuk LPTP kenapa? Dulu masuk LPTP karena ngelihat orang-orang di hotel penampilannya rapi, bersih. Terus customer mana teh selalu pasti bawa motornya bagus pak, Keren gitu. Wah duitnya pasti bocor nih gitu. Pas ngobrol, kuliah di mana kan? Kuliah di perhotelan. Tapi motornya selalu minta ganti gitu pak, motor yang bagus-bagus. Setelah ngobrol panjang lebar, saya kerja di pelayaran teh apa dah orang awam gitu kan? Orang awam. Setelah ngobrol saya kerja di kapal pesiar. Kalau kamu mau kerja di kapal pesiar, ya cobain dulu kuliah di perhotelan. Gitu. Ingin merubah nasibnya. Dulu di SMA berapa Kang Adit? Ingat? SMA Yayasan Atikan Sunda, Jalan Suci. Jalan Suci masih ada sekolahnya? Masih ada. Alhamdulillah. Oke, nah setelah lulus dulu itu ngambil SMA, nggak masuk LPTP, jurusan apa waktu itu? Dulu masuk eksklusif B, kelas B1. Kelas B1 ya, ingat. Dan ini murid saya juga ya. Dulu dosen bahasa Inggris. Ya, saya dosen bahasa Inggrisnya Adit waktu itu. Dan saya juga waktu itu masih bekerja di sebuah hotel di Bandung. Ya, kemudian Adit juga magang di hotel tempat saya bekerja dulu ya. Oke. Nah, setelah itu setelah lulus kuliah nih, kita skip aja masa kuliahnya ya. Karena waktu itu kuliah, magang, selesai langsung wisuda ya waktu itu. Ingat nggak wisudanya di mana ya? Masih ingat di Hotel Panghegar. Di Hotel Panghegar ya, waktu itu namanya masih Hotel Panghegar. Oke, kira-kira selama cukup nggak bekal D1 waktu itu untuk ke kapal? Lebih dari cukup ya. Mau Ya. basic D1 itu sebetulnya D1 perhotelan sama D3. Kalau ilmu itu sebetulnya Mirip-mirip lah ya. berani lah. Ya, berani ngadu lah ya. Jago berani ngadu. Jadi setelah lulus dari Panghegar, dari LPTP, kerja dulu di hotel ya, cari modal sekitar kurang lebih 5 tahun. Udah itu tahun 2011 saya ngelamar ke satu agen di Jakarta. Iya. Baik, bisa disebutin agennya pak? Boleh lah. Agennya dulu tuh Meranti Magsaysay. Meranti. Kalau sekarang Alfa Magsaysay. Benar. Yang ngelamar 2011, alhamdulillah keterima marketing dengan skor 99%. Wah, saya sebagai guru bahasa Inggrisnya bangga ini. Dengan benar ya, bisa margin 90 berapa? Masih 99%. Oke. Jadi margin test itu sebuah tes yang biasanya untuk calon pegawai kapal pesiar itu mereka harus mengambil wajib. Biasanya itu bahasa Inggrisnya lumayan basic, nggak terlalu sulit ya, tapi itu untuk menggambarkan kemampuan conversation seseorang ya, benarnya kemampuan pemahaman. Setelah itu gabung di kapal apa pertama? Pertama tuh saya gabung di 2011 akhir, join di kapal Princess.
Emerald Princess. Oh, Emerald Princess. Kontrak 8 bulan, 9 bulan, maaf. Kontrak 9 bulan. Posisi pertama tuh saya langsung di buffet. Iya. Tukang bersih-bersih buffet. Tukang bersih-bersih buffet karena di kontrak jadi buffet steward, benar. Jadi buffet steward, tukang bersih-bersih buffet. Alhamdulillah cuman 2 minggu kerja di buffet, tukang bersih-bersih buffet. Iya. Langsung disuruh turun ke dining room. Jadi punya waiter. Jadi saya masih langsung jadi asisten waiter. Iya. Alhamdulillah ada peningkatan dari segi karir, ada peningkatan dari segi gaji. Oh. Awal gaji berapa ya? Dulu dijanjiin sama pihak meranti bangsa saya gaji 790 Pak. Kalau dirupiahin Dengan kurs dolar waktu itu 9.000 sampai 10.000. Iya. Jadi kurang lebih sekitar 8 jutaan. cukup lah ya, baru lulus hanya. Tahun segitu lebih dari cukup. Lebih Kan dari cukup, waktu ya. UMR waktu itu cuma sekitar 1.300, Iya. 1.200, lebih dari cukup. Iya. Tapi kenyataannya pas begitu kerja, saya dapat gaji sekitar 1.200. Oh, 1.200 kenyataannya ya. Kenyataannya 1.200. Setelah dengan tips itu? Belum, Belum. belum tips gaji 1.200. Iya. Nah, begitu kerja di dining room turun, saya punya waiter sendiri, serve tamu, clear up meja, buka wine. Gaji langsung naik di angka sekitar 1.600-an, 1.600 Wow, 700. 1.600 ya, berarti 1.600 16 juta dengan kurs dolar 10.000 waktu itu sekitar Waduh. 16 juta. Itu di luar dari uang tip tahun 2011. 2011 ya. Itu di luar dari uang tip dan di luar dari kalau kita dapat waiter yang baik dan malas, itu sebetulnya jadi waiternya yang suka malas beres-beres Iya. Pak, malas buat closing, Iya. malas buat opening, semuanya disuruhin ke asisten. Oh, gitu. Siapin napkin, siapin cutlery, siapin table, setup table, siapin semuanya. Nah nanti di akhir cruise mereka bayar ke kita. Ah, Jadi banyak ceperan sebetulnya di beberapa perusahaan, banyak banget ceperan. kalau dari tips dengan gaji itu kira-kira tips sebulan rata-rata berapa? Tergantung dari event. Kalau Natal dan Tahun Baru, satu kali tip itu kita bisa dapat paling tinggi sekitar 1.300. Wah, 1.300, gaji 1.600, berarti di hampir 3.000 dolar ya. Itu di usia baru 20. Itu tapi kalau Natal dan Tahun Baru atau musim-musim Thanksgiving. Nah, kalau standarnya per bulan dapat uang tip sekitar ya 800. Ya, rata-rata ya. 800. Dengan gaji mungkin sekitar 2.400 ke 2.500 dolar ya sebulan. Kalau dirupiahkan itu sekitar 20 jutaan lebih. 20 mah di tangan. 20 di tangan ya, 20. Kalau kerja di kapal itu kan berarti uang utuh ya, artinya akomodasi udah ada, makan dikasih, kemudian nggak ada perlu biaya apa-apa sebenarnya. Kalau biaya sebetulnya pasti ada. Selama kita punya orang tua di rumah, Oh iya, pasti akan selalu ada. iya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang paling bahaya, bukan judi. Iya. Orang Indonesia itu banyaknya yang kejebak di shopping. Shopping ya, pengen beli sepatu, pengen beli apa ya. Ngerasa masih bujangan, apalagi yang bujangan. Iya. Di rumah belum ada kebutuhan. Iya. Jadi begitu jalan-jalan keluar, Zara, H&M, Aduh. wah, Timberlake langsung beli. Ya, yang di Indonesia belum ada Timberlake waktu itu ya. beli langsung. Nah, Pasti itu orang Indonesia bahaya. jadi bagusnya kita kerja di luar negeri, belanjanya di dalam negeri harusnya. Benar. Gitu ya. Jadi jangan bekerja di luar negeri, dapat uang, Benar. habisinnya di luar negeri ya. Benar. Ya. Yang punya orang tua malah lebih bagus kalau misalkan uangnya Kasih lah, dikasih ke orang tua. Kasih orang tua. Invest buat masa depan. Ya. Kemudian untuk waktu itu nabung ya, nabung untuk membeli rumah ya, untuk kendaraan, Rumah, tanah, karena saya sebetulnya bukan terakhir dari keluarga yang berada, Ya. kalau boleh jujur. Saya bukan Ya. terakhir dari keluarga berada. Banyak yang harus saya bantu kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kalau uang gaji dikumpulin untuk saya pribadi, lebih dari cukup. Ya. Lebih dari cukup. Ya karena keadaan saya begitu, harus menyekolahkan adik, harus membantu sana sini. Gitu ya. Jadi hasil yang saya dapatkan pun hanya berupa
tanah, rumah sama kendaraan. Oke. Ya, untuk membantu orang tua dan adik-adik ya dan saudara juga. Ya mungkin masih bagus ya, masih banyak sisanya juga ya, karena banyak kan anak muda sekarang ya konsumtif ya tanpa ingat lupa nabung dan sebagainya. Oke, untuk gini Kang Adit, untuk salary terakhir aja berapa tuh sebelum posisi terakhir sebelum turun dari kapal itu? Posisi terakhir saya acting supervisor Pak, 2018. Iya. Acting supervisor. Jadi di kontrak masih waiter, cuman udah pakai seragam supervisor. Udah bener-bener supervisor ya. Cuman belum secara resmi tanda tangan kontrak. Jadi saya masih gaji waiter sebetulnya. Kayak masa probation lah. Dapat gaji saya waktu itu sekitar, gaji tertinggi yang pernah saya dapat tuh 2017 kalau nggak salah, sekitar 4.000, hampir 5.000 $5.000 ya. Jadi kalau $5.000 dengan dikali 14.000, waduh, sekitar berapa ya? Sekitar lah. Sekitar lah. Jadi mungkin bisa dihitung sendiri, 4.000 dikali 10.000 aja udah 40 juta. Kalau berarti 14.000 dikali aja sendiri, berarti mirip hampir 50 jutaan lah. Itu untuk gaji per bulan di luar, itu udah termasuk tips ya? Belum. Itu belum termasuk tips ya. Kalau dengan tips itu sih ada tambah lagi sekitar $1.000 ya. Kita dapat $5.000 ya. Kalau untuk di Indonesia susah untuk mendapatkan gaji sebesar itu ya, kecuali sedikit orang yang bisa mampu untuk bisa berpenghasilan di atas 40 juta gitu. Apalagi ini cuma mengandalkan ijazah diploma 1 dari sekolah terlalu. Tapi D1 juga jangan salah Pak. Iya. D1 masih mending D1 tapi gaji S1 daripada S1 sebaliknya. Betul sekali ya. Oke. Nah, sekarang kita ke gimana sih cara mau naik ke kapal itu ya, selain ijazah D1 harus sudah jelas adanya minimal ya. Kemudian apa kira-kira apa aja tuh yang perlu dipersiapkan? Selain ijazah, skill ya, yang paling penting biaya. Nah, sebetulnya banyak orang yang mempermasalahkan di biaya Pak. Karena kan saya tadi juga bilang, saya bukan terlahir dari keluarga berada. Saya nggak kayak orang lain. Begitu melamar ke agen, begitu melamar ke kapal, paspor orang lain udah ada punya, Simenbook udah punya. Saya ngelamar nggak punya apa-apa Pak. Saya nggak punya apa-apa. Waktu itu gimana? Saya ngelamar dulu. Yang penting keterima aja dulu. Uang belakangan gitu ya. Uang selama masih ada tetangga, masih ada saudara, masih oke lah gitu Pak. Iya. Jadi saya dulu mensiasatinya, begitu udah fix keterima, ada dokumen yang pertama yang harus saya bikin adalah paspor. Paspor waktu itu bikin sekian ratus ribu, masih bisa uang sendiri. Untuk kebutuhan buat BST, Simenbook, mulailah cari pinjaman ke keluarga, ke saudara, sampai ke teman gitu. Saya pinjam. Nah, tapi kan alhamdulillah. Berapa bulan kebayar? Kebayar itu sebetulnya balik lagi ke tekad. Cuman karena saya benar-benar niat pengen cepat lunas, jadi gaji itu nggak dipakai buat beli sepatu, nggak shopping sama sekali. Saya lunas kurang lebih sekitar 2 bulan setengah, hampir 3 bulan. 3 bulan. Setelah on board, setelah di kapal ya. Jadi 3 bulan setelah di kapal itu lunas. 3 bulan setelah di kapal. Jadi dari situ sih udah nggak ada modal lagi ya. Berjalan aja terus sekarang ya. Kalau dibilang 100% tidak ada modal, sebetulnya ada modalnya, cuman tidak sebesar di awal. Paling tiap kali mau berangkat modalnya cuma kayak beli makanan doang, normal lah. Modal 500 ribu sejuta. Iya betul gitu. Cuman utang bisa lunas. Nggak apa-apa ngomongin utang. 40 juta ya, ada habis gitu. Ada 40 juta, ada ya. 38 juta. Itu orang tua sampai pinjam ke koperasi, ke bank, karena ada dari checking nggak lolos, pinjam ke saudara kurang lebih 38 juta. Waduh, 38 juta. Itu kebayar 3 bulan gaji. Jadi bagi kalian yang punya alasan, saya mau kerja di kapal, tapi biayanya dari mana? Ya mungkin
yang pertama niat dulu ya kan ya. Niat dulu. Jadi jangan belum apa-apa sudah saya udah nyerah, nggak punya uang, nggak punya biaya. Nah tapi kan bisa biaya itu bisa dicari. Jadi kan Kang Adit sudah cerita ya. Jadi masalah biaya sebenarnya bisa dicari lah gitu ya. Oke, untuk pesan buat adik-adik yang pengen ke kapal, kira-kira seperti apa sih yang dia dibutuhkan untuk di kapal itu? Yang paling penting mental ya. Mental harus kuat, harus ingat ke tujuan awal kenapa kita mau ke kapal. Banyak orang yang tergoda di tengah jalan, lupa karena tujuan awal, ya akhirnya melakukan hal yang tidak banyak sudah. Jadi saat kerja di kapal harus benar-benar punya tekad dan mental yang kuat Pak gitu. Urusan biaya kalau kita yang benar-benar yakin, benar-benar mau, ada jalan, walaupun dengan pinjaman pasti ada jalan, pasti ada jalan. Contohnya gak usah jauh-jauh, saya sendiri gitu kan. Kalau kita ada niat, ada tekad, pasti bisa, pasti bisa, nggak usah khawatir. Terus pokoknya tekad dulu, mental dan ini ya, pokoknya tekad dulu. Tekad dulu ya. Saya gak ada motor, jual motor, apalah, yang pinjam uang, koperasi segala macam ya. Terus apalagi nih selain tadi itu apa yang mental, terus tekad. Kira-kira bahasa Inggris gimana nih? Nah, bahasa Inggris kalau merasa dirinya kurang, mau nggak mau harus banyak belajar. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris. Pertama, musik itu lebih cenderung gampang untuk didengar. Yang kedua, kalau kita kayak nonton YouTube, nonton film, movie, itu udah pasti ada teksnya. Coba didengar, mulai mau pakai handsfree kayak mau enggak silahkan. Yang ketiga, dari bacaan majalah, coba dari baca artikel yang pakai bahasa Inggris. Itu tuh yang anak-anak sekarang ya, kan main game ya, jadi bisa main game itu bagus, itu kan menunya pakai bahasa Inggris. Ada positifnya lah. Positifnya ada. Bisa. Ya, anak-anak sekarang lebih melek bahasa Inggris sebenarnya. Gitu. Oke, bahasa Inggris terus apa lagi kan? Bahasa Inggris tidak untuk kemungkinan kalau kita punya kemampuan bahasa lain, bahasa asing lainnya ya. Itu bisa mempermudah kita jalan ke kapal, bisa mempermudah jalan ke kapal, bisa mempercepat posisi, kemungkinan buat dapat uang tambahan juga lebih terbuka. Gitu. Iya betul ya. Ada juga skill bahasa lain, misalnya kayak ada juga satu kapal ya yang kalau Anda bisa bahasa 1, 2, 3 itu ditandain di seragam. Benar, itu upahnya pun dibedakan kalau masalahnya. Benar. Upahnya dibedakan lebih besar lagi. Benar. Bahasa itu penting ya berarti ya. Bahasa. Apalagi nih selain bahasa itu dan skill udah jelas ya, basic ya. Benar. Pengalaman usia maksimal untuk pertama kali ke kapal itu dan usia minimal kira-kira berapa? Minimal itu 21 ya. Kalau ada beberapa kapal memang sih usia minimal itu di 21. Tapi ada beberapa kapal yang usia 18 sudah bisa Pak. Udah bisa ya? Udah bisa, ada beberapa kapal. Cuma kita ngambil rata-ratanya di usia minimal 21, maksimal 35. Maksimal 35. Tapi karena balik lagi tergantung kebijakan kapal. Kalau dia memang punya pengalaman kerja di hotel yang bagus, lama, kadang umur 36, 37 pun masih bisa. Gitu. Itu untuk new hire. New hire. Kalau untuk perpanjangan kontrak sih usia berapapun sampai 60 saya dengar tuh masih bisa. Teman-teman saya ada orang Depok usianya udah 62. Ya, masih bisa ya. Masih bisa. Selama fit for duty ya. Selama kita masih mau dan mampu. Oke. Selama masih mau dan mampu, kontrak di kapal akan terus. Oke. Kondisi seperti apa aja Kang Adit yang tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke kapal? Kira-kira kondisi ini back pain. Back pain ya. Back pain. Ada sakit pinggang ya. Jadi kayak pecahnya ligamen di antara tulang Pak. Pecah. Ya. Itu udah kecil kemungkinan buat bisa kerja di kapal. Patah tulang gimana? Masih bisa? Patah tulang bisa Pak. Masih bisa ya. Kan paling ada yang bengkok kan. Itu masih bisa. Patah tulang tidak jadi masalah. Terus mata minus, mata plus, mata silindris masih bisa. Walaupun nanti saat medikal dianjurkan untuk pakai kacamata yang tepat, tapi di sana masih bisa. Banyak orang-orang kapal yang minusnya tebal, banyak Pak. Banyak ya. Banyak. Kalau kontak lens bisa? Pakai kontak lens?
Bisa, cuman orang-orang lebih nyaman pakai kacamata saja ya. Karena kan bidang tangan itu kan episervis, jadi memungkinkan pakai kacamata ya. Masih diperbolehkan ya. Masih boleh. Kalau tato, nah ada beberapa kebijakan. Cuman di tempat saya bekerja kemarin, tato itu boleh. Oh boleh ya. Tato boleh. Mau kelihatan semua aja boleh. Mau full tato tangan boleh, yang tidak boleh di piercing. Oh piercing nggak boleh ya? Piercing nggak boleh. Tapi kalau lubang bekas anting mungkin kalau bekasnya boleh. Oh bekasnya boleh. Jadi maksudnya tidak boleh itu saat bekerja pakai piercing, pakai anting. Itu nggak boleh, nggak boleh. Cuman kalau lagi offline boleh pakai. Cuman kalau tato keadaan tato aja boleh pak. Keadaan tato boleh. Bahkan ada satu company di piercing aja lagi kerja boleh pak. Oh gitu malah. Dibebaskan. Jadi gak usah khawatir kalau yang punya tato, aduh tatonya gimana sih nggak usah ya. Nggak usah, tidak jadi masalah sama sekali. Oke, jadi buat kalian yang ingin ke kapal tadi ya, jadi yang punya tato, piercing boleh, tapi ya piercingnya mungkin dibuka dulu pas lagi kerja piercing dibuka. Kalau rambut gondrong misalnya, itu mungkin harus dikendek. Kalau rambut udah mutlak harus pendek ya, harus bersih rapi. Jenggot boleh. Kumis jenggot boleh. Kumis jenggot boleh. Oh. Cuman bukan kumis jenggot yang segini bukan. Tapi dirapihkan kan. Rapi. Kumis yang rapi itu boleh. Oh. Gitu. Yang mutlak tidak boleh itu adalah rambut gondrong, yang mutlak tidak boleh. Oke. Kalau di yang botak sekali skinhead itu boleh ya? Sebetulnya yang dipelontosin nggak boleh ya? Tergantung keadaannya. Ada yang sebetulnya di kapal banyak kok yang botak pelontos banyak. Iya. Karena bawaan. Tapi kalau sengaja nggak boleh ya? Kalau sengaja enggak sih. Lebih baik jangan. Ya. Jadi yang rambutnya masih ada, kadang-kadang kan pengen dipelontosin, itu berarti nggak boleh. Jadi ya seadanya aja. Seadanya aja. Ya, gitu. Seadanya aja. Oke, untuk kemudahan untuk berangkat itu sekarang kalau untuk bisa mencari pekerjaan itu di mana kali? Di Google ada? Di Google sebetulnya sekarang karena saya kan pertama yang saya cari tuh dari lingkungan sekitar dulu pak, ya. Dari teman-teman dulu, dari teman kuliah, terus dari kampus. Yang kedua sekarang kan banyak ada di LinkedIn aja gampang nyari. Oh LinkedIn, yang FB juga ada. Ada Jobstreet. Apalagi sekarang di Instagram ini udah banyak postingan lowongan kerja. Ya. Dan di beberapa kampus itu bahkan diurus oleh kampus sendiri. Benar. Termasuk di kita ini di LPT Dipermudah. Jadi kita urus mulai dari interview awal. Tapi kalau udah sampai ke sana, dari interview awal ke sana diurus masing-masing. Ya. Karena itu sifatnya pribadi. Ya. Seperti tadi Simenbook, ya BST dan lain-lain. Itu kan ya istilahnya biasanya yang urus pribadi masing-masing ya. Gitu ya. Karena tidak bisa diwakilkan kalau tidak bisa diwakilkan kampus juga. Itu mutlak harus pribadi. Ada pertanyaan Kak Andi? Zaman mau berangkat ke kapal itu bisa nyogok. Nah ya, bahkan ada yang sampai ke saya itu nanya, Pak, saya punya uang 100 juta, anak saya yang penting bisa berangkat kapal pesiar. Nah kira-kira itu bisa nggak dengan kondisi seperti sekarang? Wah, nggak usah ya? Nggak usah nyogok Pak. Karena sebetulnya gini, orang Indonesia itu hampir tidak pernah ada yang gagal. Sebetulnya yang saya tahu Pak, tidak pernah ada yang gagal. Dan skill bahasa Inggris mumpuni jauh di atas rata-rata. Yang saya tahu nih, bukan jauh di atas rata-rata, cuman minimal selalu di atas rata-rata. Kalau orang Indonesia dari skill pekerja keras gitu. Jadi nggak usah nyogok Pak. Nggak usah nyogok. Sekarang mah gampang kerja di kapal. Dan segalanya itu seperti paspor sekarang udah tinggal bisa bikin sendiri ke kantor imigrasi ya. Saya bikin sendiri. Iya, ke BST tinggal ngurus sendiri, Simenbook dan lain-lain ya. Saya 2011 aja semua dokumen ngurus sendiri Pak. Karena keterbatasan dana, kalau orang lain kan bikin lewat perantara. Karena saya keterbatasan dana waktu itu, saya bikin sendiri. Jadi waktu masih kerja di hotel, habis kerja malam langsung berangkat ke Jakarta buat ngurusin BST dan Simenbook. Waduh. Jadi habis BST, habis Simenbook, pulang maghrib Isya ke Bandung langsung kerja malam. Waduh. Ya karena keterbatasan
dana, perjuangan. Cuman kalau sekarang bikin dokumen jauh lebih gampang, semua serba online. Paspor itu daftarnya online. Dan segala sesuatunya bisa dikerjakan tanpa harus ke Kak Sogok ya. Nah, ini ada kondisi-kondisi yang pengalaman pribadi saya tahun-tahun kemarin memberangkatkan, itu ada beberapa yang gagal di medical check up. Nah, kira-kira apa yang harus diwaspadai ketika medical check up ini, Kang Andi? Medical check up udah pasti orang-orang yang Perokok, ya, hati-hati. Yang kedua, orang peminum kopi. Biasanya banyak orang yang gagal, termasuk saya, bukan gagal karena saya repeater sebetulnya. Itu masalah di gigi. Gigi ya, minum kopi, gula dan lain sebagainya. Gigi saya ada 3 yang dicabut, Pak. Saat mau join pertama gigi saya masih utuh tuh, karena terlalu banyak minum kopi, ya, terus banyak minum alkohol di kapal, akhirnya rusak lah. Harus dicabut. Itu. Yang kedua, biasanya kalau orang yang mau medical tuh banyak gagalnya karena begadang. Nah, berarti ya, sebelum medical check up itu harus benar-benar dipersiapkan ya. Banyak yang begadang, tidur yang cukup, makan yang cukup ya. Karena kecapean dari perjalanan, begitu nyampe luar kota langsung ke Jakarta, tempat medikal, kecapean, banyak yang gagal. Jadi mungkin jangan ngepas waktu ya, mungkin pulang istirahat dulu, baru medikal. Benar. Ya. Saya juga pernah menemukan itu diabetes, Kang Adi. Anak-anak zaman sekarang itu mudah sekali kena diabetes. Ya kalau diabetes sebetulnya balik lagi ke kebiasaan. Iya, karena banyak ya minuman-minuman itu ya yang manis, kemasan gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang asam urat. Astagfirullah. Ya, anak-anak sekarang itu asam urat, diabetes, kolesterol itu udah dari usia muda ya, karena mungkin faktor makanan ya, faktor kebiasaan buruk. Oke, mungkin untuk menyimpulkan nih kira-kira menurut Kang Adi, kerja di kapal pesiar itu worth it nggak? Worth it banget ya. Bisa banyak, justru orang di kapal pesiar itu mayoritas orang-orang yang keadaannya tidak beda jauh sama saya, Pak. Orang yang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, pas ada, pas nggak ada, pas butuh, pas tidak ada, kayak saya gitu. Tapi kerja di kapal itu justru alhamdulillah bisa membantu keluarga, sangat membantu, sangat membantu. Betul. Mendingan kerja keras 3 tahun sekarang daripada seumur hidup kita. Iya, betul. Daripada nanti sudah usia lanjut menyesal. Kenapa nggak dari muda kita kerja keras? Gitu. Ya, jadi worth it banget ya. Worth it banget. Oke, adik-adik ya, rekan-rekan semua yang ingin bekerja di kapal pesiar, semangat ya. Tadi sudah ada pencerahan dari Kang Adit ini. Terakhir itu di kapal Royal Caribbean ya. Royal Caribbean, bendera USA ya. Company-nya di USA, dan ya mungkin bincang-bincangnya kita tadi simpulkan bahwa kerja di kapal pesiar itu worth it ya. Baik Kang Adit, terima kasih bincang-bincangnya nih. Sudah merepotkan kesibukannya. Apa yang penting mas, kita semua sama-sama sukses. Oke, siap. Itu mungkin untuk menutup perbincangan ini ya, kita doakan semoga pandemi ini segera usai. Amin ya. Jadi kita bisa kembali hidup normal ya, semuanya diberikan kesehatan. Ya itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.